Selamat malam Bapak Arza dan Wanza. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya hari ini. Saya Afitania dan tujuan dari wawancara ini adalah untuk memahami pengalaman Anda dalam menghadapi tantangan di tempat kerja, serta bagaimana sih hal itu memenuhi pengaruh motivasi, perilaku, dan cara Anda beradaptasi. Sebelum kita mulai, apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan atau klarifikasi terlebih dahulu? Paling saya melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Arza dan Wanza. Saya bekerja di perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PLN Persero. Saya sudah bekerja selama 2 tahun di sana. Baik. Divisi usaha penumpang dan komersial. Baik. Wawancara ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit dan saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang terasa kurang nyaman untuk dijawab, Anda bebas untuk tidak menjawabnya. Baik, langsung aja ke pertanyaannya, Pak. Yang pertama itu, apa yang membuat Anda merasa termotivasi untuk bekerja selain dari gaji atau intensif lainnya? Pertama-tama itu adalah saya suka mengabdi kepada negara. Baik. Di tempat saya bekerja itu adalah memberikan pelayanan jasa transportasi laut yang bisa menghubungkan antara kota besar sampai ke kota kecil, bahkan sampai ke daerah terpencil, terluar, dan daerah pinggir. Baik. Nah, jadi atas rasa bangga itulah yang membuat saya semakin termotivasi untuk bekerja dan terus mengabdi kepada negara melalui perusahaan BUMN. Baik. Kemudian, apakah penghargaan atau intensif dari perusahaan mempengaruhi semangat kerja Anda? Jika iya, bagaimana sih pengaruhnya? Tentu saja hal itu berpengaruh, mengingat kesejahteraan karyawan merupakan sebuah hal yang penting ya. Jadi ibarat kata sebuah mobil, jika bahan bakar yang diperlukan sangat cukup, maka mobil dapat melaju dengan lebih cepat. Nah, sama juga dengan karyawan atau pegawai-pegawai di perusahaan-perusahaan manapun. Jika kesejahteraannya tercukupi, maka karyawan tersebut bisa berbahagia dan tentunya semangat bekerja di perusahaan tersebut. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Apa sih tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi di tempat kerja itu? Jadi tantangan terbesar yang pernah saya hadapi sebenarnya sih lebih ke seasonal ya. Jadi karena saya bekerja di perusahaan transportasi laut, nah pada masa-masa tertentu atau yang bisa disebut peak season atau masa-masa libur, tentunya menguras waktu dan tenaga yang ekstra untuk memberikan pelayanan kepada penumpang yang ingin melakukan perjalanan, entah itu dalam rangka mudik lebaran, liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, itu cukup menguras tenaga ekstra gitu. Dan itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami untuk terus melayani para penumpang dengan sebaik-baiknya gitu. Baik. Kemudian langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk mengatasi stres kerja tersebut? Sebenarnya stres kerja itu relatif ya. Sebenarnya semua itu bisa diminimalisir dengan mindset kita di awal. Kalau memang mindset kita itu ingin mengabdi kepada perusahaan, lalu kita senang bekerja di situ, Baik. itu aja tuh bisa bisa meminimalisir tingkat stres. Tetapi kalau saya ketika memang workload-nya sudah tinggi dan saya merasa burnout, saya pasti akan melakukan beberapa stretching dasar, istirahat terlebih dahulu, keliling-keliling gitu, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, sampai dengan pikiran sudah tidak terlalu burnout. Ya itu, balik lagi ke kerjaan gitu. Karena memang itu sebuah tanggung jawab ya, jadi bagaimana kita bisa memanage waktu aja gitu. Baik. Kemudian bagaimana peran atasan Anda dalam membantu Anda mengatasi tantangan di tempat kerja? Jadi di tempat saya itu terdapat berbagai macam
Jadi di tempat saya itu ada hierarki yang cukup jelas antara staff, di atasnya ada supervisor, di atasnya ada manajer, di atasnya ada vice president, di atasnya lagi ada direktur. Nah, di perusahaan saya, menurut saya sudah berjalan dengan baik antara hierarki atasan dan bawahan. Sehingga ketika ada problem atau kendala, kita bisa melakukan diskusi kapan saja untuk mengambil keputusan bagaimana memitigasi resiko dari semua pilihan keputusan yang ada gitu. Jadi para pimpinan ini terus ada untuk diminta waktu untuk berdiskusi atau rapat lah istilahnya terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan ini dari berbagai macam pilihan resiko kasar gitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dalam menghadapi perubahan di tempat kerja, apakah Anda cenderung beradaptasi atau merasa kesulitan? Mengapa? Perubahan itu pasti ada ya. Di perusahaan saya saat ini telah menggaungkan transformasi digital, di mana beberapa proses bisnis, beberapa macam teknis bisnis itu telah dirubah dari yang sebelumnya manual menjadi serba digital. Nah, saya sebagai karyawan itu memang harus beradaptasi karena memang itulah yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jika kita tidak bisa dapat beradaptasi, tentunya pasti kita akan ketinggalan gitu. Jadi bagaimana kita bisa tetap keep up dengan kemauan perusahaan selama itu masih dalam bentuk hal yang positif, karyawan tentu pasti akan mengikuti kemana arah perusahaan tersebut gitu. Baik. Kemudian, apakah fasilitas atau suasana kerja di kantor cukup membantu Anda bekerja dengan nyaman? Suasana kerja di kantor di tempat saya sangat menyenangkan karena terdapat berbagai macam usia dari yang paling muda sampai dengan yang senior yang sudah hampir pensiun, dan mereka saling bahu-membahu, tidak ada kesenjangan, tidak ada namanya geng-gengan, terus tidak ada yang namanya pilih-pilih atau rasial, bahkan tidak ada, semua gabung guyup bareng. Saatnya ketawa ya ketawa, saatnya kerja ya kerja. Jadi memang feels like home lah ya. Baik. Kemudian pernah nggak sih Anda mengalami konflik dengan rekan kerja? Bagaimana Anda menyelesaikannya? Sebagai seorang manusia itu pasti ada masalah, pasti ada konflik, pasti ada percikan. Sama juga halnya di dalam kantor atau tempat kerja. Tentunya saya juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi cara mengatasinya adalah salah satu di antara kami itu harus berani speak up. Entah itu salah siapa, kita harus berani speak up, duduk bareng, dikonfrontir, dan ada penengah, baik itu atasan atau rekan kerja. Karena mau gimana pun juga, hari-hari berikutnya kita pasti akan ketemu lagi dengan rekan kerja itu. Jika kita memendam atau membiarkan permasalahan ini terus-menerus tanpa ada penyelesaian, menurut saya itu akan menjadi sebuah bola salju yang akan terus membesar gitu. Baik. Kita ke pertanyaan terakhir ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih kepribadian Anda mempengaruhi cara Anda bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja? Jadi sebenarnya untuk menilai sebuah karakter itu sebenarnya bukan wewenang saya sih sebenarnya. Cuman saya berusaha untuk menjadi seorang yang memiliki vibe yang positif, ceria, aktif, ekspresif,
sehingga membuat suasana ruangan kantor itu menjadi lebih hidup. Jadi bisa dibilang kami banyak juga lawak-lawakannya, juga banyak juga ledek-ledekannya, sehingga kantor nggak monoton gitu. Nah, apa namanya, untuk hal-hal seperti ini tuh perlu diciptakan sebenarnya. Jadi istilah dari kata menggunakan topeng dalam perusahaan itu ya memang sebenarnya benar adanya, karena memang kita harus membentuk sendiri lingkungan kerja yang kita mau. Dan bagaimana caranya itu ya kita harus bisa menjadi sosok yang memiliki positive vibe gitu, sehingga mempengaruhi rekan-rekan kerja dan akan juga membuat kita enak gitu buat kerja gitu. Udah sih, cukup gitu aja. Oke Pak, terima kasih banyak untuk Bapak Arza Danwanza atas waktu dan cerita yang telah Anda bagikan hari ini. Wawancara ini sangat membantu saya untuk memahami lebih dalam tentang pengalaman Anda serta bagaimana Anda menghadapi tantangan di tempat kerja. Selamat malam dan terima kasih. Ya, sama-sama.